Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aizah Rahma, NIM 0307193126, akan membahas bagian A, pengertian dan konsep pendidikan seumur hidup. Pendidikan pada dasarnya adalah proses komunikasi yang mengandung transformasi pengetahuan, nilai-nilai, serta keterampilan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung sepanjang hayat dari generasi ke generasi. Konsep pendidikan sepanjang hayat tidak mengenal batas usia. Semua manusia yang masih kecil hingga lanjut usia bisa menjadi peserta didik karena cara belajar sepanjang hayat dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Tujuan pendidikan secara luas antara lain adalah untuk meningkatkan kecerdasan, membentuk manusia yang berkualitas, terampil, mandiri, inovatif, dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan bagian B, pendidikan seumur hidup dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, pendidikan seumur hidup ini sebenarnya telah dicanangkan oleh Nabi Muhammad SAW pada ratusan tahun yang silam. Selain itu dipahami bahwa belajar itu seumur hidup. Dijelaskan pula bahwa belajar adalah salah satu kewajiban. Sebagaimana yang telah diterangkan di dalam hadis, qala Rasulullah SAW, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Rawahu Ibnu Majah. Yang mana artinya menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Belajar seumur hidup adalah terus-menerus dan berkesinambungan dari buayan hingga liang lahat, sejalan dengan fase-fase perkembangan hidup manusia. Agar dapat memenuhi tugas-tugas perkembangannya, maka belajar itu dimulai dari masa kanak-kanak sampai pada dewasa, bahkan sampai pada masa akhir hayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Nur Aini, NIM 0307192062. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan membahas bagian C, yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendidikan seumur hidup. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pendidikan seumur hidup, yaitu yang pertama, majunya ilmu dan teknologi. Yang kedua, produk teknologi yang perlu dipelajari karena terkait dengan alat-alat kerja. Yang ketiga, bagi mereka yang menggunakan alat kerja berbasis teknologi. Dan yang terakhir yaitu perubahan sosial sebagai dampak majunya ilmu dan teknologi. Baiklah, demikian penjelasan dari saya, dan untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ardi Maudin Sitorus, NIM 0307203105. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang pendidikan seumur hidup sebagai dasar filosofis pendidikan luar sekolah. Konsep pendidikan sepanjang hayat merupakan gagasan yang universal. Konsep pendidikan sepanjang hayat memandang pendidikan sebagai satu sistem yang menyeluruh, yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip pengorganisasian untuk pengembangan pendidikan. Terjadinya perubahan yang begitu cepat terhadap kehidupan manusia dan keadaan zaman, lebih-lebih dengan timbulnya gejala globalisasi yang seolah-olah sudah tidak mengenal batas ruang, waktu, dan tempat. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi manusia. Oleh karena itu, peranan pendidikan atau belajar sepanjang hayat diperlukan oleh setiap orang untuk bisa bertahan dan menguasai nasib sendiri dalam kehidupan. Dalam konteks demikian, aktivitas pendidikan sepanjang hayat akan berimplikasi pada dimensi program dan sasaran-sasaran pendidikan. Pendidikan luar sekolah sebagai kegiatan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah, baik dilembagakan maupun tidak, melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang, tetapi dilaksanakan secara berkesinambungan.
Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.